puasa Senin Kamis atau puasa Daud selang-seling sampai selesai. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Oke, berarti kriteria kedua masuk. Kriteria ketiga, menutup auratnya, menjaga kebalannya. Udah ya, alhamdulillah. Menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka sama tangan. Yang keempat, patuh sama suaminya. Udah belum? Udah kayaknya sih. Udah belum? Udah. Aku udah gak punya suami nih, jadi gak punya siapa ini. Yang masih punya suami, patuh sama suaminya. Oh, kayaknya ini berat nih. Kenapa? 3 sih enak nih. Sholat ngerjain sendiri, puasa ngerjain sendiri, bentuk orang sendiri. Giliran mau patuh bingung. Kenapa? Bikin kesel. Mas mau dipatuh gitu. Oh, itu kuncinya yang keempat, yaitu patuh dan taat pada suami. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan untuk kita patuh dan taat kepada suami. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Wanita-wanita yang salehah adalah dia yang patuh dan taat kepada suaminya. Karena apa? Karena Allah telah menjaganya. Karena Allah telah memerintahkannya untuk melakukan itu. Ya, jadi ada dalilnya. Kalau patuh sama suami dalilnya surat An-Nisa ayat 34. Udah nggak bisa dibantah lagi gitu ya. Oke. Sya'ban adalah bulan yang dimana Rasulullah banyak melakukan puasa sunnah. Gunanya beliau melatih diri agar di bulan Ramadan harus puasa penuh 1 bulan, itu udah terlatih. Ibaratnya orang mau bertanding, Ramadan itu ibaratkan dengan sebuah pertandingan, maka diperlukan adanya pemanasan. Kapan pemanasannya? Sekarang, bulan Sya'ban. Memperbanyak ibadah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mudah bisa latihan kok dengan tetap melaksanakan Senin Kamis atau yaumil bidnya, ya. Atau mudah bisa berpuasa. Kata ibunda kita Aisyah, mendapati Rasulullah itu di bulan Sya'ban, rasanya hampir 1 bulan itu beliau berpuasa karena beliau saking ingin melatih dirinya untuk bisa masuk di pertandingan nanti nggak melewat gitu loh. Kan kalau orang nggak pemanasan biasanya suka melewat ya. Kalau kita ibu-ibu melewatnya udah kapan ya? Udah di minggu-minggu terakhir. Justru padahal tersebut di terakhir bonusnya besar. Maka perlu tahu. Mungkin kita dulu belum tahu ilmunya apa sih ketika bulan Ramadan tuh. Makanya aku bilang gak sekedar puasa yang itu aja. Dengan sekarang ada ilmunya menjadi puasa yang ini, puasa yang diberkati Allah, puasa yang dengan ilmu, puasa yang ingin bertanding dan memenangkan pertandingan. Siapa yang mau menang puasanya di bulan Ramadan tahun ini? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan, sampai bisa menyelesaikan puasa Ramadan, dan kita akhiri Ramadan itu nanti dengan sebuah kemenangan dari Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masuk ya materinya ya. Minum dulu ya. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Jadikan ini adalah Ramadan mungkin
jadikan ini the best Ramadan untuk kita. Ya, tekadkan dalam hati ini adalah Ramadan terbaikku. Untuk bisa mendapatkan Ramadan yang terbaik dan menang harus dengan ilmu. Oke, sepakat Bunda? Sepakat ya? Oke, sebelum masuk ke sana, mudah-mudahan Bundanya masih ingat. Kita punya berapa perjalanan? Kita mempunyai berapa perjalanan? 4 apa 5? 4 apa 5? Masih ingat ayatnya? Masih? Masih ingat? Ada berapa kali perjalanan kita? 4 atau 5? 4 atau 5? 5 perjalanan kita, yaitu dimulai dari mati, lanjut hidup, lanjut menuju kematian, mati, menuju hidup lagi, kita dihidupkan dan kembali kepada Allah, Oke, saat ini kita lagi di sini ya, betul? Lagi di dunia. Tugasnya apa? Ibadah. Ayatnya apa? Ayat tugas ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasnya ibadah. Sampai kapan? Sampai kapan ibadahnya? Sampai ajal datang menjemput kita. Sampai malaikat Israel menjemput kita ya. Oke. Ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Quran surah 15 ayat 99. Ini ya, ibadah sampai dijemput. Oke, ibadah kita tahu tuh ada syaratnya. Apa syaratnya ibadah? Satu syarat ibadah. Niat, betul. Ini lagi mereview dulu nih. Niat karena Allah. 2, mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba Rasul. Oke. Yang kedua, ini kan ada pedomannya apa? Kita pedomannya untuk melakukan ibadah. 1, Al-Quran. Yang kedua, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Yang ketiga, ayo, apa ya? Apa? Oh, kekecilan ya? Iya. Saya kelihatannya udah gede malah di sini soalnya ya. Oke, saya katakan syaratnya niat karena Allah, kemudian mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syaratnya. Syaratnya harus dua-duanya. Kalau mengikut contoh tapi nggak niat karena Allah, maka nggak diterima. Kalau niat aja karena Allah tapi nggak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak diterima juga. Kita pengen tadi wa'amalan mutaqabbalan, kita pengen amal kita diterima sama Allah, maka harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Membeli McD aja berlaku syarat dan ketentuannya kan, apalagi ini membeli surga Allah. Maka syaratnya harus 2. Ibadah bisa diterima kalau niat karena Allah dan ikut contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda datang ke sini niatnya karena Allah? Yes. Ikut contoh Rasul? Iya. Masuk ke masjid pakai kaki kanan, baca doa. Baca doa. Apa doanya? Abba rahmatik cakap.
Sampai di sini sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus duduk, buka persiapannya, kemudian baca doa. Akhirnya terus Bunda menyimak dengan baik, dan itu mengikuti contoh daripada Rasulullah SAW. Kenapa Bunda senang? Kenapa Bunda mau datang ke pengajian? Karena tadi ayat hadis Rasulullah mengatakan mencari ilmu itu hukumnya wajibnya wajib ain. Jadi fardu ain. Bunda harus sendiri karena ilmunya nanti untuk sendiri ketika mau menghadap kepada Allah. Kan perjalanan kita 5. Mau masuk ke sini, masuk ke mana? Sendiri apa enggak? Sendiri ya. Diantarin, habis itu ditinggal pulang. Sendiri? Ya. Ilmu akan dipakai mulai dari kita di dunia sampai nanti masuk dulu. Ditinggal sendiri. Ilmunya dipakai itu yang udah dibelajar. Nanti ketika dibangkitkan di alam mahsyar, maka Bunda pakai itu ilmu yang dipelajari tadi menjadi satu amal ibadah. Ketika sampai kepada Allah, kita sampainya dengan ilmu kepada Allah. Jadi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti selama mulai dari sini sampai ke Allah. Ya. Jadi syaratnya harus niat dulu apa? Yang ketiga pedomannya adalah tentu berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kita nanya, apa dong macam-macam ibadahnya? Apa yuk macam-macam ibadahnya? Nah, di sini ada tentunya ada rukun iman. 2, ada rukun Islam. Nah, disinilah salah satunya rukun Islam tentang puasa di bulan Ramadan. Maka karena tadi puasa bulan Ramadan termasuk ke dalam ibadah, puasa Ramadan termasuk dalam ibadah, maka syaratnya harus berlaku. Syaratnya inilah yang akan kita pelajari, karena untuk melakukan satu ibadah yang diterima kita harus mencontoh kepada Rasulullah bagaimana caranya Rasul puasa, bagaimana persiapan Rasulullah mulai dari awal sampai berada di bulan puasa sampai selesai Ramadan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sehingga menjadi pemenang bulan Ramadan. Siap ya? Oke, ini buat pemanasan dulu. Ini surat apa ya Bu? Kalau masih ingat. Surat apa? Al-Baqarah. Ayat berapa? Oke, 28. Surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. 5 perjalanan kita, dan kita akan masuk ke sini. Waduh, macam-macam ibadahnya banyak nih. 4, 5. Ini ada 6. Yang terakhir nih, perintah atau larangan Allah kepada manusia dan orang-orang beriman. Ini tambahan, nanti kita akan belajar ya. Panggilan Allah kepada manusia ada 20 ayat, dan ini ada 87 ayat. Wah, udah ada yang tampuk 20 ayat tentang panggilan Allah kepada manusia. Apa yang aja?
tanya. Kalau belum ya apa aku nanti dikasih tahu. Tapi belajar kita kayak panjang nih, ya. Kenapa? Makin digali Al-Quran itu makin banyak yang belum kita pelajari, makin banyak yang belum kita ketahui, sehingga makin minta sama Allah, ya Allah kasih umurnya panjang lagi dong, biar kita tahu apa sih perintahmu kepada manusia, apa sih perintahmu kepada orang-orang yang beriman. Baik, yuk kita mulai ya. Saya batasi ya pembahasannya di pembahasan tentang persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Karena kalau dibahas semuanya banyak gitu ya. Karena terakhir kita sepakat yang namanya Islam itu sama dengan iman tambah ilmu tambah amal. Nah, kalau udah beriman mau beramal harus punya ilmu. Ya. Bunda lagi menulis ini pun juga sedang mengikuti contoh dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kenapa? Karena ilmu itu seperti unta yang tidak diikat. Kalau unta dan diikat, kabur. Coba aja nggak ditulis, nggak pakai handphone. Misalnya kalau handphone kan pakai sekarang buat reminder juga, kita bisa ngetik ya. Boleh tulisnya dengan tulisan, dengan guna mengetik boleh. Coba keluar dari masjid. Tadi dibahas apa ya? Minimal kalau ada papan tulis, makanya saya suka kalau ngajar itu harus ada papan tulis supaya karena otaknya kita manusia didesain oleh Allah itu senang melihat tulisan, senang melihat pergerakan. Jadi kalau dengar doang, ini pasti ini satu. Kalau dengar aja, paling happy sebentar. Kalau yang lucu, pulang keluar dari masjid lupa semuanya. Kenapa lupa? Nggak dicatat. Terus nggak ada yang menarik, karena hanya mendengar aja. Padahal ketika matanya manusia itu didesain untuk senang melihat, ada yang tertulis, apalagi yang tertulis di warna merah sama warna biru. Ya benar, warna merah sama warna biru dibentokin tuh senang banget gitu. Nah itu ibu-ibu banget kita. Jadi kalau Bunda minimal pulang nulis, masih ingat tuh tadi ada perjalanan berapa ya, 4 kali 5. Yang penting Bunda jadi tahu kalau Bunda kita itu punya 5 perjalanan hidup, dan perjalanannya dilalui nanti sendiri-sendiri. Gak enaknya itu gak bareng-bareng Bun, kita bareng-barengnya sekarang. Nanti di mana masyarakat, di kehidupan yang keempat kita gak saling kenal. Kenalnya kapan? Nanti kalau udah sampai kepada Allah, yaitu di surganya Allah, maka Allah berikan kepada kita syafaat. Ayo mau ngajak temannya yang mana? Makanya dia kepada kenal pun kiri kanan. Cari teman yang soleh itu saat ini, karena siapa tahu nanti dia udah sampai duluan di surganya Allah, dia ingat kita. Masya Allah, itu teman aku yang dulu barangkali ya, yang sering bareng sama aku, duduknya di sebelah aku atau duduknya di belakang aku. Itu makanya kenalin dulu. Yuk, pandang-pandangin dulu wajahnya sekarang. 1, 2, 3. Pandang-pandangan, kasih senyuman semuanya. Ya, udah saling senyum, biar nanti bisa diingat. Nanti diingat, karena kita kan nggak tahu amal mana yang membuat kita bisa diterima sama Allah dan dimasukkan Allah ke surga Allah. Ada di zaman Rasulullah dikatakan ada orang yang usianya ada 62 tahun, selama 62 tahun itu sholatnya nggak diterima. Kenapa? Banyak faktor yang tidak dia lakukan sehingga sholatnya nggak diterima. Terus apa yang menyebabkan dia bisa masuk surga? Karena temannya mengajak dia. Kan dia kalau sholat ingatin, sholat belum, sholat gitu. Ingat
Ngingetin sholat itu teman yang soleh tuh, temenin. Ngingetin ngajak kajian itu teman yang soleh, temenin. Jangan ngajak ke mall, ngajak ini ditemenin. Giliran ngajak kajian gak ditemenin. Temenin teman-teman yang ngajak kepada kebaikan. Ngajak bunda nge-share di handphonenya, ngajak untuk ayo siapa yang mau sedekah, berarti dia sedang mengajak kepada kebaikan. Temenin, karena kalau udah masuk ke dalam tanah nggak punya uang lagi, nggak bisa nyari lagi. Maka sekarang yuk kita bertanya teman-teman yang saleh. Baik, kita masuk ya ke pembahasan tentang Ramadan. Oke, Ramadan akan kita jalani dengan 3 tahap. Dengan 3 tahap. Pembahasan Ramadan di sini. Saya bagi 3 ya. Yang pertama, sebelum Ramadan. Yang kedua, pada saat Ramadan. Yang ketiga, setelah Ramadan. 3-tiganya inilah yang akan menentukan pemenang bulan Ramadan. Oke, apa ilmunya sebelum memasuki puasa Ramadan? Marhaban ya Ramadan. Salah satu tanda keimanan seseorang muslim adalah dia bergembira dan bahagia menyambut datangnya tamu yang istimewa. Tamu yang istimewa yang akan membawa keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Kenapa kok bulan itu betul-betul istimewa? Bulannya bulan yang penuh keberkahan. Nah, kita akan buka ya. Ramadan juga adalah bulan perlombaan. Nah, untuk apa? Untuk berfasalihul khairat. Di dalamnya terdiri dari berbagai macam perlombaan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Tentunya kalau setiap perlombaan pasti akan ada hadiahnya, pasti ada pemenangnya, dan pasti akan ada hadiahnya, yaitu berupa kenikmatan hidup di dunia dan pahala di sisi Allah, dan bonusnya adalah medali takwa. Medali takwa. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya dipanggil adalah yang boleh ikut perlombaan ini. Ini harus masuk dulu kriterianya. Kita masuk nggak nih kriteria yang ingin ikut bertanding? Ya, di bulan Ramadan itu adalah hitungannya wajib. Puasa wajib. Pakai yang buat wajib. Jadinya mantul gitu ya. Wajib berpuasa di bulan Ramadan.
Kita tahu kriterianya orang-orang. Kriteria yang paling bawah, hamba atau manusia. Naik tingkat. Hamba atau manusia ini, kalau dia mudeng sama panggilan Allah, sama perintah Allah yang 20 ayat ini, mudah-mudahan 20 ayat ini. Oh iya, ini tuh panas karena memang belum dihidupin ya Pak. Oh sudah ya Pak. Oh ya, terima kasih Bapak jasa malam. Saya merasa soalnya kacamatanya kok berebut terus, kenapa? Gitu karena gerak ini. Ya Allah, nama pranipat, Masya Allah. Oke, naik ya. Kalau si hamba ini mau naik tingkat menjadi orang-orang yang kedua, beriman. Ini tingkatan manusia yang paling yang nomor 2. Jadi yang dipanggil sama Allah adalah orang-orang yang ini, yang beriman. Kita udah masuk di dalamnya belum? Itu yang kita tanya. Aku udah ikut belum ya? Atau aku masih di sini? Atau aku udah sampai sini? Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menjadi orang yang muttaqin. Hal ini mukmin. Hamba tingkatan pertama, yang kedua mukmin, yang ketiga muttaqin. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari seorang hamba, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Makanya karena tingkatannya paling tinggi, makanya tempatnya adalah di nih tempatnya. Tempatnya orang muttaqin, orang-orang yang takwa, tempatnya adalah diyakini di surganya Allah. Sekarang kita mau mencapai nih. Makanya ini pertanyaan ini udah tahu belum kalau dipanggil Allah sebagai manusia ada perintah untuk manusia 20 ayat di dalam Al-Quran. Udah tahu belum? Belum? Beneran nih? Belum? Umur udah berapa nih? Udah seberapa ada 20 ayat belum tahu ini beneran? Masya Allah, berarti gak apa. Nanti Allah masih kasih kesempatan beberapa sepanjang umur kita akan bahas ayat-ayat yang Allah beritahukan dalam Al-Quran, panggilan Allah kepada manusia atau larangan Allah kepada manusia. Dan ada 20 ayatnya. Ada 87 ayat lagi panggilan Allah kepada orang-orang beriman. Termasuk di sini ayat tentang puasa. Sementara bentar lagi kita mau masuk puasa, gitu ya. Oke, kita naikin dulu nih. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk membahas nih yang 20 ayat. Setuju? Setuju? Oke, mudah-mudahan udah dapat di pengajian lain. Tapi kalau belum dapat, berarti PR kita ke depannya. Insya Allah kajian kita bulan depan kita akan masuk ke 20 ayat panggilan Allah kepada manusia. Apakah kita ketika dipanggil ya ayyuhan nas, wahai manusia, dengar? Wahai manusia, dengar? Aduh nggak dengar tuh, nggak dengar gimana ya? Udah, kalau udah panggil anaknya. Anaknya siapa ya namanya ya? Si Anissa deh. Anissa, satu kali nggak dengar. Anissa, 2 kali nggak dengar. Yang ketiga kali nadanya gimana? Anissa, gitu ya? Enggak, 3 kali nggak dengar lagi. 4 kali, samperin anaknya, tarik, jabar. Bener? Enggak. Nadanya lebih tinggi lagi, sambil kesel. Betul? Ini kalau dipanggil ya ayyuhan nas. Tuh, udah panggil kok.
rabbikum la'allakum tattaqun. Panggilan Allah kepada manusia yang paling pertama ayatnya adalah manggil manusia untuk menyembah Allah saja. Ayatnya kita jadi kesini nih. Quran surah 2 ayat 21. Ayat 21. Baru buka Quran ayat 21 langsung panggilan Allah kepada manusia. Wahai manusia, wahai manusia. Manusia mana ya? Dewi, kamu manusia. Dipanggil sama Allah. Dengar nggak? Nggak dengar, gini aja gitu ya. Nggak mudeng. Baru mudeng sekarang. Udah umurnya udah banyak, udah senior, baru mudeng sekarang. Oh iya ya, Allah manggil ya. Iya, selama ini dipanggil kok diam aja. Padahal Allah suruh. Ini ada ayatnya. Nanti ada ayat yang keduanya. Kita masuk dulu ke sini ya. Oke. Yang ikut perlombaan nanti di bulan Ramadan adalah berdasarkan ayat ini, kriterianya adalah orang-orang yang beriman. Berarti ada di sini ayatnya, di yang 87 ayat. Ayat yang pertamanya dimulai dengan ayat 183. Oh, ayat yang pertamanya 174 ya. 183 itu tentang pas 183 ya. Oke. Baik. Tingkatan manusia itu adalah dari manusia mukmin muttaqin. Di ujung ayat tadi dikatakan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa, agar kamu menjadi orang yang patuh, sehingga dengan puasamu Allah tempatkan di surga Allah. Makanya ada surga juga nanti pintu puasa itu ada pintunya. Tapi kalau pengen masuk dari 8 tadi syaratnya 4. Berat nih syaratnya 4. Yang keempat nih berat, yang 3-nya oke gitu ya, yang udah senyum-senyum. Tapi aku mau masuk dari pintu puasa, maka naikkan derajatnya kita dari seorang hamba menjadi orang yang beriman dulu. Bagaimana orang yang beriman itu ketika dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah perintahkan untuk berpuasa hanya orang-orang yang level 2, bukan manusia, tapi yang sudah naik tingkatannya, yaitu dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beriman kepada hari akhir. Ya, makanya rukun iman yang 6 itu dia udah pegang. Makanya insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini sudah ada di level yang kedua, betul? Amin. Sudah berada di level 2, makanya menjadi terpanggil untuk ikut perlombaan di bulan Ramadan. Ya, bagaimana caranya? Persiapannya tadi yang pertama ya. Ini saya harus tekankan dulu nih. Kita ada di level 2 saat ini. Bahagia dong, bisa sampai di level 2 menjadi orang beriman, dan kita akan dinaikkan levelnya sama Allah, muttaqin. Karena muttaqin maka Allah kasih surga. Oke? Deal ya? Muttaqin maka dapat surganya Allah. Caranya agar bisa naik derajatnya menjadi muttaqin, gimana caranya supaya di Ramadan itu berhasil menjadi orang yang muttaqin? Maka tadi saya bilang medalinya adalah medali takwa. Ketika dapat medali takwa, tempat adalah di surga Allah. Lanjut ya. Dari ayat di atas, maka tentunya yang akan terpanggil dan mengikuti perlombaan adalah orang-orang yang di level kedua. Sebagai manusia yang level kita, insya Allah sudah ada di level kedua, maka yuk kita persiapkan diri kita dengan ilmu agar Ramadan yang akan kita menangkan itu akan mendapatkan medali takwa. Persiapan sebelum Ramadan. Yang pertama, satu, bergembira. Sekarang yang hadir di sini
apakah bahagia, gembira dengan datangnya bulan Ramadan yang sebentar lagi? Udah bahagia? Atau ada yang sahur lagi deh, yang bikin sahur lagi capek banget? Ada enggak? Enggak ada ya, insya Allah, karena pasti bahagia. Yang paling sibuk betul kita, emak-emak, ibu-ibu, para bunda, itu orang yang paling sibuk, mulai dari bangunin sampai nyiapin, sampai selesaiin, sampai rapi lagi rumahnya. Betul? Nanti udah rapi, berantakin lagi, masak lagi buat persiapan buka puasa. Buka puasa udah rapi lagi sampai mau tidur, pagi bangunin lagi, berantakan lagi, nanti cari lagi, beresin lagi semuanya. Betul, makanya ibu-ibu itu Masya Allah luar biasa. Kalau nggak pakai ilmu, ibu-ibunya bisa bisa habis Ramadan lagi baru selesai makan sahur, ibunya udah kalau kata bapak saya almarhum, radio Sumatera Barat rusak karena ibu saya harus Sumatera Barat, jadi kalau ngomel gitu kan bilangnya radio Sumatera Barat lagi rusak gitu katanya. Itu kata bapak saya, jadi kalau radio rusak itu kan nggak enak ya bunyinya gitu. Nah mudah-mudahan karena punya ilmu sekarang insya Allah persiapannya jadi lebih matang, lebih enak dan lebih lebih terarah. Yang pertama persiapannya hatinya harus gembira, bahagiakan dulu akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Yunus ayat 58. Buka surat Yunus ayat 58. Dengan karunia dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi maksud di dalam ayat ini dikatakan dengan karunia Allah dan rahmatnya. Bukankah Ramadan tadi membawa karunia, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh karunia, bulan yang penuh kebaikan? Maka kita kewajibannya adalah bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan itu, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, kabar gembira mengenai datangnya Ramadan juga terdapat di dalam hadis riwayat Ahmad. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan puasa atas kalian dan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh dia terhalang. Jadi pertama adalah kita senang dulu, bentar lagi puasa. Alhamdulillah. Bunda sayang pakai tangan kanan boleh minumnya. Nah, diulang lagi. Ulang lagi pakai tangan kanan. Mudah-mudahan jadi berkah. Lupa kita malu, suka banyak yang kelupaan ketika mau minum. Telah di hadis tadi dikatakan kita harus bergembira karena datangnya bulan Ramadan ini membawa keberkahan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu, dan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Adanya di mana malam Lailatul Qadar itu? Nggak ada yang tahu. Tapi clue-nya dikasih sama Rasulullah, yaitu cari di 10 malam terakhir. Artinya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah babak final. Babak final. 10 malam pertama itu babak penyisihan.
10 malam kedua itu sudah babak, ya 10 malam pertama babak umum, malam kedua 10 malam yang kedua itu babak penyisihan, 10 malam ketiga adalah babak final. Siapa yang mau sampai ke final di bulan Ramadan? Amin, Masya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat terus, umurnya panjang, dan sampai menuju ke babak final. Karena di babak final itu di sanalah akan mendapatkan medali takwa. Di mana dapat medali takwanya? Ketika kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Oke, yang pertama ya, gembira dulu, bahagia dulu hatinya nih ibu-ibu. Yang kedua, buat planning tahu nggak? Plan rencana. Nih Ramadan ini kan tadi kata Umi 10 pertama nih ngapain nih? 10 kedua ngapain? 10 ketiga udah punya planning belum? Mau iktikaf atau mau nanti? Aku harus dapetin nih malam Lailatul Qadar. Kita buat urusan dunia aja kita bikin planning, benar nggak Bun? Urusan kerja, anak-anak, pendidikan, semuanya. Masa untuk urusan akhirat kita nggak bikin planningnya? Bunda belajar bikin planning. Mau berapa juz baca Al-Qur'annya? Mau surat apa yang Bunda hafal dengan artinya? Tuh, asik kan? Misalnya Ramadan ini aku pengen hafal surat Al-Waqiah sama artinya. Aku pengen hafal Al-Mulk sama artinya. Itu bulatkan tekadnya untuk bisa ke sana. Ketika kita sudah punya tekad, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau udah tekad, maka insyaallah Allah yang akan memudahkan kita tawakal sama Allah. Bikin planningnya ya. Yang ketiga, persiapannya yaitu berdoa. Apa doanya? Berdoa kepada Allah agar disampaikan umur kita ke bulan Ramadan dan diizinkan hadir di bulan Ramadan itu, dan minta agar dimudahkan dalam melaksanakan semua ibadah yang dipertandingkan sehingga kita bisa memenangkan Ramadan dan mendapatkan medali takwa. Doa, kalau doa silakan pakai bahasanya sendiri yang lebih jus, yang lebih asik. Bunda mau ngadu apapun sama Allah pakai bahasanya sendiri. Ketika pakai bahasa Arab nanti takutnya Bunda salah artinya, salah panjang pendeknya, beda arti jadinya. Jadi gimana nih? Iya, baca doa, belajar harus belajar, pelajari doa-doa yang akan dibaca. Tapi kalau biar lebih belum hafal, Bunda silakan pakai bahasanya sendiri-sendiri, ngadu sama Allah, minta sama Allah itu dengan bahasa Bunda sendiri. Jadi persiapan bulan Ramadan, maka diperintahkan untuk berpuasalah. Cukup jelas perintahnya Allah? Insya Allah. Karena itu perintahnya yang tidak perlu ada penafsiran lagi, karena di sana kata Allah diperintahkan untuk berpuasa. Oke, maka kita orang yang beriman ketika menerima perintah Allah, apa yang akan kita katakan? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ya, terhadap perintah Allah, maka orang-orang beriman akan menjawab dengan kami dengar perintahmu ya Allah, dan kami taat untuk mau mengerjakannya. Awali dengan niat. Awali dengan niat berpuasa di bulan Ramadan. Pun niat itu pekerjaannya apa? Hati atau mulut? Hati. Niat itu adanya di dalam hati. Tapi kalau ada yang bilang aku pengen ngerasinnya, boleh nggak? Gitu ya. Bun, silahkan. Urusannya dari sini dulu. Kalau ini mau muatin, karena Bunda pengen hatinya kokoh, kuat, karena kalau di hati doang aku nggak berasa nih
dilafazkan. Silakan kembali kepada bundanya lagi, asal niatnya karena Allah. Jadi ngencenginnya bukan karena pengen didengar orang lain, tapi niat adalah pekerjaan hati. Sebagaimana Rasul ingatkan di dalam hadis arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalmu tergantung pada niatmu. Niatmu adanya di dalam hatimu. Ketika kita sudah niat mau berpuasa, insya Allah itu sudah menjadi niat kita. Ya, jangan jadi ribut karena mau dilafalkan atau enggak. Yang enggak boleh itu yang enggak puasa, bulan Ramadan gitu ya. Oke. Yang kedua, sahur. Sahur adalah di dalam sahur itu kata Rasulullah ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 665. Jadi kalau kita mau berpuasa, awali dengan niat, kemudian sahur, dan di dalam sahur itu ada keberkahan. Jangan sampai udah nggak sahur, nggak usah deh, nggak usah sahur lah, males lah. Jangan, karena Rasul mencontohkan sahur walaupun hanya seteguk air. Kalau udah terlambat, bangunnya tetap niatin untuk sahur. Aku mau sahur, niatnya dalam hati, udah minum, insya Allah jadi keberkahan. Ataupun sebutir kurma, ya, udah terlambat bangun, sebutir kurma, niatkan untuk sahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur itu melambatkan, kalau berbuka menyegerakan. Tapi bukan berarti menyegerakannya kalau belum azan maghrib ya pun menyegerakan ke taufik itu. Waktu zuhur udah lapar ya, udah jangan. Bukan itu maksudnya. Menyegerakan berbuka ketika terdengar azan maghrib, waktunya berbuka, maka Bunda segera membatalkan puasanya dengan cara Bunda minum air putih kan, misalnya lagi di jalan nih, jangan nunggu nanti aja sampai rumah baru minum, sampai rumah baru batalin, enggak. Yang dicontohkan Rasulullah adalah menyegerakan berbuka karena kata Rasulullah dalam hadisnya, manusia itu selalu dalam keadaan baik selama mereka segera berbuka. Jadi ketika kita menyegerakan, kita berada dalam kebaikan bila waktunya tiba, waktu berbuka ya. Jangan salah, nanti baru dengar Senin kesepotok, dengarnya nanti sampai di rumah kata Umi kajiannya kemarin tuh menyegerakan berbuka ketika azan zuhur baru udah langsung buka. Jangan, yaitu menyegerakan berbuka ketika waktu maghrib, azan maghrib sudah berkumandang, nggak usah kerjain yang lain dulu, langsung batalkan puasanya. Oke? Yang keempat, puasa tadi diaplikasi ada 3. Yang pertama niat, yang kedua sahur, yang ketiga berbuka. Ini yang kedua. Apa perlombaannya pada saat Ramadan, yaitu sholat. Nah, asik nih. Sholatnya ada 2, betul nggak? Sholat wajib tetap nih, sama sholat sunnah. Nah, sunnahnya apa yang terkenal di Ramadan? Yaitu tarawih. Kalau kita bahasanya tarawih ya. Sholat wajib 5 waktu dan sholat sunnah, rawatib, tarawih, tahajud, witir, duha dan sunnah lainnya. Itu perlombaannya. So, kalau sholat wajib sebaik-baiknya, itu kata Rasulullah. Sholat wajib sebaik-baiknya. Sedangkan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Di dalam hadis qudsi dikatakan Allah mencintai hambanya ketika dia mengerjakan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian dia mendekat lagi kepadaku, kata Allah, dengan sunnah-sunnahnya sebanyak-banyaknya. Maka aku makin mencintai hamba. Jadi kalau ingin mendapatkan cintanya Allah, jadi hamba, terus jadi kekasihnya Allah,
maka sholat wajibnya diperbaiki. Gimana caranya memperbaiki sholat wajib? Khusyuk, harus fokus. Sholat wajibnya masih aja lari-lari. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua paket datang, buyar lah. Rakaat ketiga khusyuk lagi, rakaat keempat tukang sayur teriak-teriak. Ingat lagi, belum beli ini, aduh banyak banget ya gangguannya. Benar. Ketika kita punya niat mau khusyuk, maka setan gak akan tinggal diam. Gak akan tinggal diam. Dia akan lihat, mau salat khusyuk, oke. Terus setan diam gitu di pojokan kayak gini aja ngaku-ngakuin. Enggak, dia akan ganggu Bunda dengan berbagai cara, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Pokoknya harus bisa. Karena setan itu sifatnya dia punya ilmunya linear, nggak berubah. Kita yang manusia suka berubah, belok dulu. Setan dia tujuannya satu. Kalau ingin ganggu Bunda, itu harus dapat sampai selesai, sampai yang diperintahkan harus dapat. Gimana caranya? Gimana pun caranya akan masuk. Tapi yakin nggak kalau setan itu mengganggu kita? Yakin? Kalau Bunda masih ragu, coba buka surat 14 ayat 22. Surat 14, surat Ibrahim ayat 22. Nah, ini tuh untuk stimulasi ke Bunda. Jangan temenan sama setan. Kenapa? Karena nggak enak banget apa pernyataan dia ketika nanti ada di neraka. Ya, dia akan bilang kepada orang-orang yang baru masuk neraka bersamanya apa yang dikatakan oleh setan. Siapa yang bisa baca? Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-sekali tidak ada kekuasaan bagiku kepadamu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-sekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih. Masya Allah. Bunda udah baca? Asik nggak? Apa kata setan? Kata setan, Allah udah janjikan kepadamu janji yang benar. Dan itu benar terjadi. Yaitu kalau yang baik masuk ke surga, yang nggak baik masuk ke neraka. Itu sebenarnya yang ditegaskan. Yang kedua, dia bilang, aku kata setan juga janji sama kamu, tapi aku menyalahinya. Maksudnya mengingkari janjiku. Kata setan lagi, ini nggak enak tau diceramahin sama setan, tapi ceramahnya nanti di sana. Makanya kalau udah tahu ayat ini, bundanya langsung bilang, say no. Setan jangan ganggu aku. Aku mau sholat khusyuk, aku mau puasa, aku mau berbuat kebaikan, aku nggak mau marah, aku mau semua sedekah. Jangan pernah ganggu aku. Kenapa? Karena kata dia, dulu aku kan cuma ngajak doang. Tapi yang tahu siapa? Kamu. Betul? Itu kata setan. Dulu aku cuma ngajak doang, bisik-bisikin. Gak usah sedekah, ngapain sih? Itu kayaknya ramenya mampu. Udah gak usah kasih. Kata setan.
tapi ceramahin lagi. Kalau nggak surga, mama neraka, jatuh. Nggak enak, udah di rumah aja, kamu udah pinter. Udah, nggak jadi lagi datang ke kajian karena ikutin. Tapi kata Syekh apa? Dulu aku cuma ngajak doa. Tapi yang mau siapa? Yang mau siapa? Kamu. Oleh karena itu, jangan marahin aku, tapi marahin aja tuh diri kamu sendiri. Kenapa mau aku ajak, aku bisikin, kok mau? Jangan marahin loh, kan yang mau kamu. Aku cuma ngajak. Yaudah, gak usah ngaji. Nah, yang nggak mau ngaji siapa? Yang kamu sendiri. Jadi jangan menyalahkan aku. Tuh, setan nggak terima kalau dia disalah-salahin ketika kita bersama nanti. Karena setan hanya cuma ngajak doang. Udah batalin aja puasanya. Tahu, udah lagian juga kasihan tuh capek habis ngiterin mall, habis belanja ke Tanah Abang, capek tuh. Udah batalin, takut nantinya kan kamu ya pingsan lagi, ntar kamu berhenti lagi. Dan itu ada udah. Yang mau siapa? Kita lagi. Nanti kalau kita nyalain setan, dulu kok ngajakin aku? Kata setan, kan aku cuma ngajak doang. Yang mau siapa? Kamu. Jadi ayat ini tolong dijadikan bunda pegangan. Ketika ada ajakan untuk berbuat kebaikan dan bunda mau melaksanakan kebaikan itu, maka bunda akan bilang, setan, jangan ngajak aku lagi. Jangan bisikin apapun kepadaku, karena aku mau mengerjakan kebaikan. Surat 14 ayat 22, bunda pegang itu. Untuk tahunnya di sini. Kalau tahunnya nanti di akhirat kan nggak enak, betul? Jadi bunda alhamdulillah kajian hari ini bunda minimal 1 ayat bunda bawa pulang. Ketika ada yang ngajak sama keburukan, ketika ada yang mengajak kepada maksiat, maka bunda bilang, no, setan, kamu adalah musuhku. Nggak akan aku ikuti kamu. Kenapa? Karena nanti ngeles, bisa lagi nggak mau. Kita malah yang disuruh, marahin aja ke dirimu sendiri. Kenapa ikut sama ajakan aku? Paling nggak enak. Saya tahu ayat ini, ketika tahu ayat ini tuh marah-marah jadi kita marahin. Awas ya, gitu. Kalau ngajak aku pengen balik, nggak kamu larang lagi. Aku mau sholat, kamu larang. Azan benar-benar handphone masih kepegang. Ayo, azan benar, handphonenya masih pegang terus. Aduh, gitu sekarang banyak masuknya dari sini jadinya nih. Ini tuh mau dibilang taruh, tapi nggak ditaruh. Padahal udah waktunya mau sholat. Tuh, panggilan buat saya, buat kita semuanya. Karena setannya nggak akan tinggal diam, dia akan mengganti. Maka apalagi ketika lagi sholat, ketika bundanya sholat wajib sebaik-baiknya, artinya dengan khusyuk, maka setan tidak akan tinggal diam. Dia akan masuk rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, atau sampai sujud pun kadang dia bisa masuk. Makanya, yuk mulai melatih diri dengan memahami bacaan sholat, melatih diri dengan belajar untuk sholat khusyuk. Ya, kita bisa tuh mau belajar untuk memahami bacaan sholat, memahami artinya, agar kita bisa khusyuk dari yang mengerjakan. Oke. Lanjut ya. Sholat yang dilakukan, sholat wajib sebaik-baiknya, sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Makanya sholat sunnah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah ada sholat tarawih, ada sholat tahajud, ada witir, ada sholat sunnah rawatib, ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah istikharah, sunnah-sunnah yang lainnya. Syuruh, silakan. Pokoknya bunda kerjakan sholat sunnah sebanyak-banyaknya. Kan tadi mau ikut di semua pertandingan tadi ya. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah menjaga lisannya. Karena kalau kita sehari nggak ngeluarin
secara kesehatannya itu bisa stres kali kalau dirawatnya atau gimana gitu, jadinya maka harus keluar. Gimana cara ngeluarin yang 3000 kata itu? Gimana caranya? Berbanyak baca Al-Quran. Itu mantap tuh, 3000 kata, cari ayat yang jumlahnya 3000 kata. Coba Bunda baca satu ayat Allah itu aja sudah satu huruf, 10 kebaikan. Gimana kalau 3000 kata kita baca, Masya Allah luar biasa, menjadi pahala, ladang pahala buat kita. Maka di bulan Ramadan untuk gosip, untuk marah, ya, terus untuk ngomentarin TV. Nanti kalau ibu-ibu itu kan gak diminta jadi komentar ya, tapi ketika nonton itu masih komentar, termasuk saya juga. Nggak sadar komentar gitu ya. Padahal kan komentar kita itu akan menentukan lisannya kita benar apa enggak. Ada acara, ntar si ini dikomentarin, ntar si ini disalahin, padahal kita nggak tahu, nggak ada yang sebenarnya. Kalaupun tahu, itu namanya kita sedang memfitnah. Kalau nggak tahu, itu sedang ngomongin orang namanya. Ya, jadi tutup, jaga lisan. Dan ini yang paling berat ketika Ramadan. Makanya mulut orang yang berpuasa itu dibikin sama Allah. Kesehatan puasa itu kan kita enzimnya itu kan naik ya. Makanya mulut kita jadi bau. Kalau berarti sama Allah di sisi Allah itu wangi. Tapi di sisinya manusia itu bau. Makanya jangan banyak ngomong, jangan banyak komentari apapun. Aku lagi puasa, gitu ya. Jadi makanya di bulan Ramadan kalau ada gosip, kalau ada apapun, aku lagi puasa, gitu ya. Aku lagi puasa. Kalau mau marah, nggak jadi. Yang ibu lagi puasa. Pokoknya jaga lisan, karena ini proyek yang paling berat. Sholat oke lah, puasanya oke lah, tapi giliran lisan suka selalu set. Emang setan diam juga, kan nggak diem. Kesel tuh, ngeselin banget orang sebelah kamu gitu. Itu tetangga apa ini, ngeselin banget, gitu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Jaga lisannya ketika sedang berpuasa. Jadi itu perlombaan ya. Perlombaan ketiga, menjaga lisan. Tadi ayat yang kami baca surat 33 ayat 70 dan 71. Coba buka. Surat 33 ayat 70 dan 71. Sudah ketemu? Menjaga lisan itu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada yang ketemu? Yuk, silakan. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ayat 71 ya. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapat kemenangan yang besar. Masya Allah. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kamu kepada Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkan perkataan yang benar. Ucapkan perkataan yang benar. Yang benar itu apa? Al-Quran. Yang benar itu apa? Hadis Rasulullah. Maka ucapkan perkataan yang benar. Maka di bulan Ramadan
jaga ucapan kita agar tadi yang harus diproduksi kata-katanya dari seorang kita wanita yang harus keluar sekian ribu kata dalam jumlah, dalam bentuk perkataan yang benar. Apa perkataan yang benar? Al-Quran. Maka perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Itulah perlunya planning agar supaya lomba di lisan ini menang, planning, bikin plannya mau berapa juz setiap harinya agar nggak pernah sia-sia ngucapinnya. Udah selesai beresin rumah semuanya, udah selesai sahur, apa nih planningnya? Baca Quran dulu paginya 1 juz. Nanti menjelang udah selesai masak semuanya, mau berbuka, baca Quran lagi. Siangnya udah istirahat dulu sebentar. Habis zuhur baca Quran lagi. Silakan. Jadi di planning bagaimana agar waqulu qaulan sadida. Apa janji Allah ketika kita memperbaiki perkataan kita, mengeluarkan perkataan yang benar? Maka kata Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu, kemudian akan mengampuni semua dosa-dosamu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Dari memperbaiki kata aja kita bisa jadi pemenang. Setuju? Setuju? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk keep silent, diam, jangan sampai ngucapin kata-kata yang gak baik di bulan Ramadan. Ramadan karena kita lagi bertanding. Jadi yang keluar adalah kata-kata yang benar, yaitu bacaan Quran, zikir, kemudian tasbih, istighfar, semua kalimat-kalimat thayyibah keluarkan dari mulut kita. Tapi kalau kalimat-kalimat maksiat langsung tutup, ganti sin langsung. Ketika marah yang keluar adalah astagfirullahaladzim. Ketika kesal, alhamdulillah. Ganti kata-katanya. Ingat ya, karena pemenangnya kebanyakan terpeleset nanti di menjaga lisan. Akhirnya puasanya hanya sekedar menahan lapar, haus, tapi tidak ada berpahalanya. Kenapa? Karena mulutnya nggak bisa dijaga, selalu kesel. Buktinya, capek banget, masak lagi, ini lagi. Jangan ngeluhnya nanti sama Allah malam-malam. Ya Allah, capek banget nih. Kasih dong kekuatan, kasih dong kesabaran, kasih dong pemahaman, gitu ya. Apalagi ketika ada musibahnya, ketika